Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dosen Buyung Ardiansah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, dan juga rekan-rekan mahasiswa pendidikan biologi kelas E yang kami banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Prayogi dan dua rekan saya yang bernama Tri Indah Fatmawati dan juga Yunira Prameswari. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Tri Indah Fatmawati. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trindah Fatmawati, NPM 2011-060170, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi kelas E. Pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tabakat atau generasi yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian ada kualifikasi atau syarat-syarat hadis mutawatir. 1. Harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi pada setiap tabakat. 2. Menurut pertimbangan rasio. Mereka mustahil melakukan konspirasi kebohongan. Yang ketiga, rawi banyak diriwayatkan dari rawi yang banyak pula. Yang keempat, sandaran akhir dari rawi-rawi itu harus berdasarkan sesuatu yang indrawi. Macam-macam hadis mutawatir. 1. Mutawatir lafzi, yaitu mutawatir dalam satu masalah yang diriwayatkan lafaz satu atau lebih namun satu makna. 2. Mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir dalam kejadiannya berbeda-beda tapi ada suatu kesamaan. Yang ketiga, mutawatir amali, yaitu amalan agama yang dikerjakan Rasulullah SAW, kemudian diikuti para sahabat, kemudian tabi'in dan generasi sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yunira Prameswari, NPM 2011060213. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai, hukum, dan keberadaan hadis mutawatir. Yang pertama, nilai hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu mengandung nilai daruri, yakni suatu keharusan bagi manusia untuk mengakui kapasitas kebenaran suatu hadis. Seperti halnya seseorang yang telah menyaksikan suatu kejadian dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin dia ragu-ragu atas kebenaran sesuatu yang disaksikan itu? Demikian juga dengan nilai hadis mutawatir. Semua hadis mutawatir bernilai makbul atau dapat diterima sebagai dasar hukum dan tidak perlu lagi diselidiki keadaan perawinya. Yang kedua, hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir mengandung hukum qat'i al-subut, memberikan informasi yang pasti akan sumber informasi tersebut. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan seseorang mengingkari hadis mutawatir. Bahkan para ulama menghukumi kufur bagi orang yang mengingkari hadis mutawatir. Mengingkari hadis mutawatir sama dengan mendustakan informasi yang jelas dan pasti bersumber dari Rasulullah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penerimaan hadis mutawatir tidak membutuhkan proses seperti hadis ahad. Cukup dengan bersandar pada jumlah, yang dengan jumlah tersebut dapat diyakini kebenaran khobar yang dibawa, seperti buku sejarah yang menginformasikan bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Sekalipun kita belum pernah melihatnya, namun kita tetap yakin bahwa info tersebut benar. Yang ketiga, keberadaan hadis mutawatir. Tubuh Salah berpendapat bahwa hadis mutawatir jumlahnya tidak banyak. Pendapat ini dibantah keras oleh Ibnu Hajar, orang yang mengatakan bahwa hadis mutawatir jumlahnya sedikit, berarti dia kurang serius mengkaji hadis. Para ulama kemudian berusaha mengakurkan dua pendapat ini. Apabila yang dimaksud oleh Salah aktalah hadis
mutawatir lafzi. Maka pendapat itu ada benarnya. Karena keberadaan hadis mutawatir lafzi, realitanya memang tidak banyak. Ibnu Hajar tatkala mengatakan bahwa hadis mutawatir jumlahnya banyak, juga ada benarnya. Jika yang dimaksud adalah hadis mutawatir maknawi atau mutawatir secara umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad yang diambil dari kata muhtamil jama'. Kata ahad tersebut yaitu satu ataupun satuan dari sesuatu. Pembagian hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hadis mansyur. Menurut istilah, hadis ini adalah hadis yang sudah tersebar ataupun sudah populer. Dan B. Hadis aziz. Hadis aziz yang berarti hadis yang rentan periwayatannya, terdiri dari 2 orang atau pada satu tingkat, terdiri dari 2 orang. Hadis garib. Hadis garib berarti juga kata jauh dari paham. Menurut istilah, hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang periwayat yang bersendiri dalam meriwayatkan yang dalam tingkatan. Hadis garib terbagi menjadi 2, yaitu hadis garib mutlak dan juga hadis garib nasbi. Hadis garib mutlak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang periwayat saja. Hadis nasbi, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang salah satu di antaranya memiliki sifat tertentu. Lalu 3. Kedudukan hadis ahad. Menurut mazhab Sunni, hadis ahad terdapat beberapa perbedaan. Ada golongan yang berhujah hanya dengan hadis mutawatir, dan ada juga yang berhujah sekaligus dengan hadis ahad. Adapun perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum, adat, atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis tersebut. Sedangkan hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan dipanjangkan bacaan ahad mempunyai makna satuan. 2. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yaitu pasti kebenarannya. Sedangkan dalam musalah hadis ahad, ahli hadis berbeda pendapat tentang pengamalannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas dan kurang paham atas presentasi kami, silakan tulis di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp yang kami sediakan. Sekian, akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.